warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitul Ma'mur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita di Pagda Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika jenazah itu seorang anak, disunnahkan bagi yang menyolatkan mengucapkan doa, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faradan wa dukhran. Allahumma, wahai Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan, sebagai imbuhan, dan sebagai simpanan. Allahumma ij'alhu salafan wa faradan wa dukhran. Rawahu Al-Bukhari. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi min kalamil Hasan, dari ucapan Al-Hasan radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah,
Jika yang meninggal itu seorang anak kecil, laki-laki atau perempuan, cukuplah ia membaca, "Ya Allah, berilah keampunan bagi kami, baik yang masih hidup maupun yang mati," dan seterusnya. Tapi ditambah dengan, "Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafi'an wastaqil bihi mawazinahuma wa afrigh as-sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu." Ya Allah, jadikanlah ia sebagai imbuhan bagi kedua orang tuanya, sebagai titipan dan simpanan, serta pengajaran menjadi cermin perbandingan dan memberi syafaat, dan beratkanlah dengan timbangan keduanya, dan beratkanlah dengan timbangan keduanya, dan limpahkanlah kesabaran atas hati mereka, serta hindarkanlah fitnah dari mereka sepeninggalnya, dan janganlah mereka terhalang buat mendapatkan pahalanya. Lebih tepatnya, dan beratkanlah timbangan orang tuanya sebab anak ini, itu maksudnya tadi itu. Tempat mengucapkan doa ini saya baca dulu dan insyaallah saya terangkan. Berkata Asy-Syaukani, menurut pengetahuan saya, tak ada keterangan yang menentukan tempat membaca doa-doa ini. Maka jika seorang ingin, ia dapat membaca doa yang disukainya sekaligus. Boleh setelah selesai mengucap semua takbir, boleh pula setelah takbir pertama, atau takbir kedua atau ketiga, atau dibaginya dua dengan membacanya setelah dua kali takbir, atau agar dapat memenuhi semua doa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Setelah tiap kali takbir hendaklah ia dibacanya satu doa. Katanya pula menurut zahirnya hadis, dalam berdoa itu hendaklah menggunakan kata-kata yang tersebut dalam hadis, baik mayat itu mayat laki-laki atau perempuan, tanpa mengubah kata gantinya yang berjenis kelamin pria menjadi jenis kelamin wanita jika mayat itu mayat wanita. Karena sebenarnya kata yang diganti ialah mayat, sedang kata mayat itu sendiri mencakup pria maupun wanita. Baik, saya mau terangkan. Yang pertama, orang itu kalau ada anaknya yang belum balik, dengan catatan belum balik ya, meninggal dunia, maka anak ini belum punya dosa. Jadi doanya bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu, karena dia enggak punya dosa. Anak kecil belum balik. Anak kecil belum balik itu belum punya dosa. Para ulama mengatakan anak kecil itu kalau berbuat baik dapat pahala dia, tapi kalau dosa enggak dapat. Kenapa? Karena dia bukan mukallaf. Jadi dia bukan mukallaf, bukan orang yang kena hukum taklif, sehingga dia tidak mendapatkan dosa. Tapi kata para ulama, kalau pahala tetap dapat, kalau pahala kebaikan tetap dapat. Makanya ketika sholat jenazah untuk mayat anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Jadi yang didoakan anak itu adalah semoga menjadi tabungan, titipan dan imbuhan, bonus lah bagi orang tuanya. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dukhran. Ya Allah, jadikanlah anak ini untuk kami itu sebagai titipan, sebagai imbuhan dan sebagai tabungan. Nah, kalau di versi Imam Nawawi tadi rahimahullah menggunakan kata jadikanlah dia untuk kedua orang tuanya. Nah, itu. Karena memang anak yang belum balik ini nanti di akhirat
Kalau tadi Imam Nawawi mencontohkan doa semoga dia bisa memberikan syafaat pada kedua orang tuanya. Anak ini nanti akan menemui orang tuanya di padang mahsyar sambil membawa minuman di saat semua orang kehausan, sehingga orang tuanya tidak akan kehausan. Maka kemudian ada beberapa orang tua itu yang ingin minum air yang dibawa anak-anak itu. Maka kata anak itu, kamu siapa? Ini untuk orang tua saya. Jadi nggak dapat minum orang yang minta minuman tadi itu karena bukan orang tuanya. Karena itu dibawa minuman itu hanya untuk orang tuanya. Udah berarti kita nggak bisa minum dong. Oh, tenang, insya Allah ada haud, ada telaga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita Allah takdirkan, Allah ridhoi bisa menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Dan orang yang diuji oleh Allah dengan kematian anaknya yang belum baligh. Dalam satu riwayat disebutkan ketika malaikat bagian pencabut nyawa itu kembali ke langit, Allah bertanya, dan tentu Allah Maha tahu. Kalau Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi. Dari mana kamu? Dari mencabut nyawa anaknya si fulan. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, kamu mencabut nyawa buah hati hambaku. Iya ya Allah. Apa kata hambaku? Dia bersyukur. Jadi ada yang diberi musibah itu sanggup bersyukur, luar biasa. Maka kata Allah, bangunkan untuknya Baitul Hamdi, rumah alhamdulillah, rumah pujian Allah. Tapi kalau kita baca keutamaan-keutamaan ini, jangan terus kemudian kita punya pikiran tetap kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita diberi panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh itu dengan izin Allah juga bisa memberikan syafaat nanti. Gak cuma anak yang mati kecil aja. Cuman ini dalil-dalil ini menghibur untuk mereka yang diuji oleh Allah. Anaknya ada yang meninggal saat belum baligh. Bahkan dalam kumpulan hadis qudsi yang saya punya itu ada riwayat yang menyebutkan al-Qamakal, saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi juga, ketika anak-anak yatim itu disuruh masuk surga itu tidak mau. Disuruh masuk surga itu tidak mau anak-anak yatim, anak-anak yang meninggal sebelum baligh. Kata Allah suruh mereka masuk ke surga. Kata para malaikat mereka tidak mau. Dan Allah Maha tahu kalau bertanya, dan bukan berarti Allah tidak tahu. Mereka tidak mau ya Allah. Mereka nunggu orang tuanya. Mereka nggak mau masuk surga kecuali bareng sama orang tuanya. Maka Allah izinkan, ya sudah suruh masuk surga bersama orang tuanya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang diuji oleh Allah, putranya atau putrinya meninggal sebelum baligh, itu tiket surga udah kepegang. Tinggal menyempurnakan yang lain-lain. Allah. Ya, saya ulang, tentu kita doakan semoga anak cucu kita Allah anugerahi panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi andai kan itu terjadi pada ibu-ibu, nah itu di antara yang menghibur itu di antaranya. Bahkan dalam satu riwayat kalau keguguran, meninggalnya karena keguguran itu narik si anak ini akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke dalam surga. Loh, bapaknya nggak ditarik? Ya bapaknya melok ibu Ya keguguran yang sudah menjadi manusia. Ya yang sudah jadi manusia. Bukan yang belum jadi manusia, yang sudah jadi manusia.
Dalam Sahih Bukhari Muslim itu akamakal 120 hari atau 4 bulan. 40 kali 3. Nah, status anak-anak ini kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah sebutkan mereka ini bukan sebagai penduduk surga nantinya. Tapi mereka ini bagian dari fasilitas surga. Jadi anak-anak ini nanti masuk surganya bukan sebagai penduduk surga kalau kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Anak-anak ini statusnya sebagai fasilitas surga. Karena di antara fasilitas surga itu adalah adanya wildan, anak-anak yang keliling ke sana kemari menghibur ahli surga itu. Oh? Oh enggak, justru anaknya akan menjelongkrokkan orang tuanya masuk neraka itu. Kalau digugurkan atau diaborsi, itu justru anaknya nanti akan mendorong orang tuanya masuk neraka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ada dalam Al-Quran itu. Ketika janin ditanya itu, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Sebentar saya lihat dulu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Jadi ketika janin ditanya dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Itu maksudnya digugurkan itu. Dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Nanti anak ini akan nuntut ke orang tuanya. Kenapa saya dibunuh dulu? Ada MUI pusat itu pernah ngundang pakar aborsi. Jadi dulu dia dokter yang melayani aborsi, tapi sudah tobat ya, sudah tobat. Dia punya videonya. Judul videonya itu Silent Scream. Jadi teriakan scream itu apa? Teriakan apa teriakan itu? Enggak, kalau teriakan apa teriakan? Saya tahu silent itu diam. Kalau teriakan, pokoknya teriakan yang diam. Silent scream apa namanya? Scream apa Bu? Apa? Si. Iya bener tadi silent scream kan? Iya. Dia teriakan gini, saya cerita judul videonya Silent Scream itu. Saya ini kalau ngomong bahasa Inggris gak pede saya. Kalau ngomong Jawa saya paham. Jadi di video itu bayi yang sudah umur 4 bulan itu oleh sang pelaku aborsi itu kan mau diaborsi, dimasukkanlah kayak semacam benda yang ada jarumnya untuk disuntik sambil divideokan itu. Karena janin ini sudah bernyawa, jadi janin itu sudah bernyawa. Ketika akan ditusuk oleh jarum itu, dimasukkan alat tertentu ke dalam rahim itu, ada jarumnya untuk disuntikkan itu janin itu menghindari, ditusuk nggak, terus menghindar gini nggak kena. Tapi wong rahim itu sempit, akhirnya kan kena juga itu. Begitu kena jarum suntik itu, des gitu, si bayi ini teriak, tapi nggak ada suaranya, silent scream. Iya, apa Bu? Iya, ya enggak, loh.
ayat yang tahu hanya Allah itu takdirnya maksudnya, Bu. Kalau janinnya kita bisa tahu, kan ayat itu kamu tidak tahu apa yang ada dalam rahim itu ayat itu rangkaiannya tentang takdir itu. Tentang takdir, bukan tentang bentuk bayi, bukan. Itu ayat itu tentang takdir. Maksudnya takdirnya bayi itu nggak ada yang tahu. Bukan bentuk bayinya. Hanya orang yang menganggap dan kamu tidak tahu apa yang ada dalam rahim itu, maksudnya dikira kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam rahim itu. Loh, sekarang sudah ada 3 dimensi, 4 dimensi bahkan ada. Dukun bayi dulu konvensional dipegang apanya tahu ini laki perempuan, ini kembar atau iya, itu dulu itu sudah tahu. Itu yang dimaksud dalam ayat itu, karena ayat itu bicara tentang takdir. Kan kamu tidak tahu di bumi mana kamu mati, terus kapan turunnya hujan, apa itu berkaitan dengan takdir itu. Termasuk takdir bayi yang dalam kandungan, bukan soal jenis kelamin atau tidak sempurna atau tidak, bukan itu, bukan. Kalau itu bisa diketahui itu. Yang dimaksud adalah takdirnya. Maksudnya bisa dimengerti ya? Jadi ayat itu tentang takdir, bukan tentang bentuk fisik bayi, bukan. Jadi kalau bayi kita tahu itu divideokan itu, jadi begitu ditusuk dia bunyi, akhirnya mati bayi itu. Nah itu bayi yang dibegituan itu nanti dia bertanya ke orang tuanya, bi ayyi dzambin qutilat, sebab dosa apa dulu dia dibunuh. Nanya ke orang tuanya, kenapa aku dibunuh dulu? Ya orang tuanya gak kena terus di jelongkrokno yang merokok. Kalau nggak tobat. Kalau tobat ya insya Allah dimaafkan. Nah kalau tobat dengan sungguh-sungguh pasti diampuni oleh Allah. Wis itu karena masuk surganya jelas. Tapi kalau diantara ibu ada yang diuji oleh Allah pernah ngalami itu, jangan terus kegeeran loh ya. Karena saya pernah cerita sih mungkin ya, ada jamaah saya orang Bekasi Timur itu, dekat tol timur daerah Pondok Hijau ya kalau nggak salah itu. Itu sudah 2 kali mengalami keguguran. Terus kalau ketemu sama teman-temannya ngomongnya apa? Enggak, kalau gua mah surga udah pasti. Jadi ngomong gitu ke teman-temannya itu, kalau gua mah surga udah pasti. Hanya karena mentang-mentang pernah keguguran 2 kali. Kalau gua mah surga udah pasti gitu. Terus tunggu dulu. Udah gitu saking kepedeannya sampai enggak sholat. Wong Nabi aja yang dijamin masih sholat, ini kok enggak jelas sudah enggak sholat. Atau gimana kalau begitu ya enggak boleh. Kita itu yakin dengan dalil itu betul. Tapi sombong karenanya enggak boleh. Nabi itu kan dijamin masuk surga. Tapi Nabi enggak petantang-petenteng, surga enggak gitu Nabi. Nabi tetap ya sholat, ya ibadah, ya donga. Nabi. Walaupun surganya udah pasti Nabi. Paham nggih? Tuh. Tapi saya ulang nggih, jangan terus minta anak napa mati. Tetap dungone semoga anak cucu kita Allah nugerahi panjang umur yang mubarakah. Shihah wal afiyah. Amin Allahumma amin insyaallah. Doa setelah takbir keempat. Disunahkan berdoa setelah takbir keempat, walaupun seseorang telah berdoa setelah takbir ketiga, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu sungguhnya annahu matat lahu ibnatun fakabbaru 'alaiha arba'an summa qama ba'da rabi'ati qad rama baina takbirataini yad'u summa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil janazati hakadha. Bahwa putri Abdullah bin Aufa
radhiyallahu anhuma meninggal dunia. Maka disolatkannya dengan membaca 4 kali takbir. Kemudian setelah takbir keempat, ia masih berdiri selamat kira-kira antara 2 takbir, membaca doa. Kemudian katanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan seperti ini terhadap jenazah. Biasanya doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Biasanya doanya itu biasanya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, setelah takbir keempat itu hendaknya dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah kami terhalang buat beroleh pahalanya, dan hindarkanlah fitnah dari kami sepeninggalnya. Ampunlah kami dan dia. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang dulu biasanya membaca setelah takbir keempat itu, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh doa itu juga boleh, Bu. Aduh, kata Pak Ustaz, doa apa kemarin? Doa baca rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya memberi salam yang terakhir. Para fuqaha sepakat mengatakan fardu, hanya Abu Hanifah menyatakan bahwa membaca salam ke sebelah kanan dan itu hukumnya memang wajib tapi tidak merupakan rukun. Alasan mereka mengatakan fardu ialah karena sholat jenazah itu termasuk salah satu macam sholat, sedangkan buat mengakhiri suatu sholat adalah dengan membaca salam. Salat itu permulaannya takbir, akhirnya salam. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, mengucapkan salam waktu salat jenazah adalah seperti salam waktu salat biasa. Sekurang-kurangnya assalamualaikum atau salamun alaikum. Kalau dalam mazhab Syafi'i salamun alaikum kurang. Assalamualaikum paling enggak. Kalau salamun alaikum kurang. Batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Harus assalamualaikum. Makanya ibu kalau sholat salamnya yang assalamualaikum, assalamualaikum. Itu bisa nggak sah itu. Harus jelas assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu harus jelas itu. Terutama yang kanannya. Nah, terus kemudian takbir juga sama. Allahu Akbar. Dan Allah malah nggak jelas. Allahu Akbar. Tetapi Ahmad berpendapat bahwa membaca 1 kali salam itulah sunnah, yaitu dengan menghadapkannya ke sebelah kanan dan boleh juga ke arah depan. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi, nggak noleh, ada sekali, ada yang begitu. Berpedoman kepada perbuatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menoleh ada contohnya, yang ini yang nggak noleh juga ada contohnya sekali. Dan perbuatan para sahabat, mereka memberi salam hanya 1 kali dan tidak ada kedengaran ketika itu yang membantahnya. Asy-Syafi'i rahimahullah menganggap sunnah 2 kali salam, dimulai dengan menghadapkan ke sebelah kanan dan disusul dengan yang kedua ke sebelah kiri. Berkata Ibnu Hazm, membaca salam yang kedua merupakan zikir dan amalan baik. Kalau saya maksudnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kaifiat atau tata cara sholat jenazah. Setelah dipenuhinya semua syarat sholat. Syarat sholat itu hal-hal yang dikerjakan sebelum sholat. Termasuk diantaranya adalah apa, Bu? Sudah wudu, nutup aurat, sudah wudu atau tayamum atau mandi besar. Intinya suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, terus nutup aurat, terus apa lagi? Ya sudah itu aja loh dia. Mengenai masuk waktu itu kalau sholat fardhu yang 5 waktu. Kalau ini ya harus ada yang mati dulu. Ya kalau nggak ada yang mati mau sholat jenazah siapa? Makanya ibu jangan mentang-mentang habis ngaji bab tentang sholat jenazah nanti pulang ke rumah
kok nggak ada yang mati ini. Mau praktek jangan gitu. Tetap doakan tetangga-tetangga panjang umur yang mubarokah, sehat walafiat. Amin. Jangan terus kemudian mentang-mentang udah belajar sholat jenazah, tolak kok nggak ada yang mati ini. Mau praktek ilmunya. Jangan, nggih. Lanjut. Hendaklah orang yang akan mengerjakan sholat jenazah itu berdiri lurus dan berniat menyolatkan jenazah yang di depannya. Kalau gaib, yang gaib itu, yang nggak kelihatan itu. Lalu mengangkatkan kedua belah tangan sambil membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar, dalam hati niat menyolatkan jenazah di depannya itu dengan kadar fardu kifayah. Dalam hati niat ini sholat fardu kifayah atas jenazah ini karena Allah Ta'ala. Jadi ini dalam hati niat sholat atas jenazah ini fardu kifayah, 4 takbir karena Allah Ta'ala dalam hati. Nah terus kalau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kalau menjadi makmum karena Allah Ta'ala dalam hati. Nah itu ibu boleh sebelum takbir niat dulu boleh. Itu pakai madhab Maliki berarti. Dalam madhab Syafi'i pun boleh sebenarnya. Menurut kaul sebagian penganut madhab Syafi'i, tapi segera nih, dari dalam hati niat, dalam hati gerak niat sholat fardu kifayah atas jenazah ini 4 takbir menjadi makmum. Kalau makmum ya, kalau imam menjadi imam karena Allah, atau sendirian karena Allah Ta'ala. Baru takbir Allahu Akbar, atau takbir dulu Allahu Akbar, terus baru segera niat dalam hati, niat sholat fardu kifayah atas jenazah ini ya, niat sholat fardu kifayah atas jenazah ini 4 takbir menjadi imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau sanggup berbarengan pas takbir Allahu Akbar, niat salat atas jenazah ini fardu kifayah 4 takbir menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Kalau sanggup, kalau enggak yes, gerak sebelum sholat itu enggak apa-apa, atau setelah takbir tapi segera gerak dalam hati, karena niat itu letaknya di hati. Jadi jangan sampai ibu-ibu enggak sholat jenazah gara-gara enggak hafal usollinya. Saya enggak sholat jenazah Ustaz, kenapa enggak hafal usollinya? Jadi enggak harus usolli. Usolli itu hanya membantu hati sifatnya. Usolli ala hadhil janazati arba takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau hafal. Kalau enggak hafal enggak usah usolli, enggak apa-apa. Yang penting dalam hati niat. Saya niat. Karena ada ibu-ibu itu bilang, saya enggak sholat gerhana Ustaz. Kenapa Bu? Enggak hafal usollinya gitu. Enggak usah usolli, enggak apa-apa. Yang penting dalam hati niat sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Jadi niat dalam hati sholat atas jenazah ini fardu kifayah, 4 takbir menjadi makmum atau menjadi imam atau sendirian karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau nanya ke saya boleh nggak pakai usolli? Boleh, tidak apa-apa. Tapi itu bukan niat. Yang niat itu yang dalam hati. Kok boleh Ustaz? Ya karena belum sholat. Kan sholat itu setelah takbiratul ihram kan. Kalau belum sholat kan belum sholat, berarti kan terserah. Wong jenengan belum sholat mau pencilaan ya tidak apa-apa, yang penting halal. Apalagi baca usolli, tidak ada masalah. Kalau nanya ke saya, kalau mungkin ada yang berbeda, wallahu a'lam bishawab. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan memulai baca Al-Fatihah. Takbir pertama baca suratul Fatihah, enggak pakai iftitah Bu ya. Enggak pakai iftitah. Setelah itu membaca takbir lagi dan membaca sholawat. Nah, sholawatnya kalau bisa sholawat Ibrahimiyah yang di tahiyat akhir itu. Kemudian takbir yang ketiga berdoa untuk jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu itu. Dan takbir yang keempat berdoa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Doa untuk jenazah kalau enggak hafal gimana Ustaz? Kemarin cukup dengan apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu gitu, enggak apa-apa. Atau Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu juga boleh, enggak apa-apa. Diulang-ulang aja, enggak apa-apa. Sampai ikut takbirnya imam berikutnya. Jadi doa untuk jenazah enggak harus hafal yang panjang itu Ibu, enggak harus.
Cukup dengan Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, boleh tidak apa-apa. Atau Allah marhamhu, Allah marhamhu, Allah marhamhu, cukup tidak apa-apa. Ngoten nggih. Terus kemudian takbir yang keempat dan berdoa lagi dan akhirnya memberi salam. Tadi doanya yang keempat apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu firana walahu. Atau apa tadi Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang terakhir enak hafal semua insyaallah. Baru salam. Dalam mazhab Syafi'i 2 kali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya 2 kali dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali sekali. Ada pendapat yang mengatakan tidak perlu noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak apa-apa. Tempat berdiri imam terhadap mayat pria dan wanita. Tempat berdiri imam terhadap mayat pria dan wanita menurut sunnah hendaklah imam berdiri setentang kepala jenazah laki-laki dan setentang pinggang perempuan. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, imam berdiri di lurus kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, lurus di pinggangnya. Gak tahu pinggangnya Ustaz? Sebelah mana? Dikira-kira. Bagian tengah lah, bagian tengah. Bagian tengah. Kan jenazah kan ditutup apa? Ini. Mana pinggangnya Ustaz? Tidak kelihatan. Dikira-kira aja, maksud dikira-kira aja. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sungguhnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla janazatan. Dia sahabat Anas ya, semuanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat atas jenazah seorang lelaki. Faqama 'inda ra'sihi, maka beliau berdiri di sisi kepalanya. Falamma rufi'at, maka ketika diangkat utiya bi janazati imra'atin, dan didatangkan kepada beliau jenazah seorang wanita, fasalla 'alaiha faqama wasatuha, maka beliau pun salat atas jenazah wanita itu dan berdiri di bagian tengahnya. Fasuila, maka ditanya beliau anzalika tentang itu. Waqila, lalu dikatakan kepadanya hakadha, demikianlah karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu qumta. Jadi beginilah ada Rasulullah Muhammad SAW berdiri dari laki-laki sebagaimana aku berdiri, qumtu wa minal mar'ati haitsu qumta. Hakada kana Rasulullah SAW yaqumu minar rajul haitsu qumta. Beginikah dulu Rasulullah Muhammad SAW kalau salat jenazah pada laki-laki dan kalau salat jenazah pada perempuan sebagaimana Anda berdiri tadi. Qala, berkata siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na'am ya. Rawahu Ahmad, telah meriwayatkan hadisnya Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa hasan, dan hadis ini hadis hasan. Berkata Thahawi rahimahullah, cara seperti inilah yang lebih kami sukai karena dikuatkan oleh bukti-bukti yang kami riwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dapat pertanyaan kemarin pada beberapa waktu yang lalu. Ustaz, ini jenazahnya kewedi Ustaz. Jadi maaf ya, jenazahnya memang gemuk, orangnya gemuk gede itu orangnya. Itu jenazahnya ditaruh di ambulan, mau dibawa ke masjid digotong itu ya mungkin berat juga. Yang kedua itu pintu masjidnya nggak muat katanya. Saya nggak ngerti masjid apa ya pintunya nggak muat itu. Saking besarnya orangnya itu, mungkin masjid di kampung kali ya. Kan masjid kampung kan pintunya mungkin kecil atau musola atau apa mungkin. Iya nggak tahu, nanya ke saya gitu. Jadi jenazahnya itu nggak muat pintunya masjid itu katanya. Nggih.
Oh. Nah itu ceritanya gitu. Jadi karena nggak muat, akhirnya disolatkan di masjid, tapi jenazahnya di ambulan. Ambulannya kan di belakangnya itu. Boleh nggak Ustaz? Nanya ke saya gitu, betul, nanya ke saya gitu. Saya membayangkan mungkin ya bukan nggak masuk ke pintunya kali ya. Mungkin karena berat orang sulit mengeluarkan jenazahnya itu. Nah, nanti daripada repot-repot disolat gini. Saya bilang coba nanti buka fatwa di MUI itu pada saat Covid itu. Kan pernah terjadi di mana orang sholat di dalam masjid, jenazahnya di ambulan di belakang. Itu kalau kata fatwa MUI boleh kalau terpaksa. Kalau terpaksa. Ini kalau kategorinya terpaksa ya nggak apa-apa. Tapi saran saya itu, nggak usah sholat di masjid, biarkan dia di ambulan. Nggak usah turunin karena berat kan. Nah nanti orang menghadap ke arah ambulan itu, sholat itu. Jadi sholatnya menghadap ke arah jenazah yang di dalam ambulan gitu. Itu caranya gitu, saya bilang gitu. Tapi udah tahu gimana akhirnya itu. Antep. Saya punya jamaah biasa ngurus jenazah plus bawa ambulannya. Beliau cerita sama saya, jenazah itu macam-macam Ustaz. Jenazah itu macam-macam, kata jamaah saya itu. Jenazah itu loh macam-macam, jenazah itu. Makanya orang yang ngurus jenazah mulutnya nggak boleh ember. Ngoten nggih, orang yang ngurus jenazah mulutnya nggak boleh ember, nggih. Harus kalau kebaikan diceritakan tidak apa kalau kebaikan, tapi kalau keburukan harus waduh rek, jenazah mantep. Wah, jangan gitu, mesti diam aja. Ngoten. Saya itu sering dapat pertanyaan yang aneh-aneh, termasuk yang tadi itu. Saya bukakan fatwanya MUI tentang pas Covid itu. Boleh kalau terpaksa. Itu kategori itu, tapi saya bilang kalau saya sarankan keluar dari masjid aja. Jenazahnya taruh depan dengan ambulannya disolatkan kemudian. Itu saran saya begitu. Ngoten. Bun, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Takutnya banyak pertanyaan. Kalau nggak ada saya teruskan. Oke. Siapa dulu ini? Boleh, monggo. Ya terus. Masih apa? Oh, gini terus. Itu mantunya laki-laki. Pembantu perempuan. Namun, geng. Allahu Akbar. Ini memang nggak mudah ya, nggak mudah. Pertama itu pelajaran, hati-hati ojo ngenyek wong gak duwe. Nggih. Saya itu pernah ngisi tasyakuran ngisi pengajian di Jati Bening baru. Jati Bening 2 apa Jati Bening baru namanya saya nggak ngerti itu di Jati Bening itu. Kalau nggak Jati Bening 2 Jati Bening baru kayaknya namanya itu. Apa Jati Bening 2 nggak lupa. Baru nih. Ya Jati Bening baru nih. Ya itu ada jamaah itu cerita ke saya, yang tuan rumahnya cerita. Sejak orang tua saya meninggal waktu saya masih kecil Ustaz.
saya yatim, dia bilang gitu. Itu keluarga saya jatuh miskin. Saya kalau main ke rumah saudara, saya dikata-katain saya sama ibu datang ke rumah saudara, dikata-katain Ustaz, dihina, dikata-katain, dihina. Sekarang keadaannya dibalik Ustaz. Itu yang menghina saya itu sekarang miskin semua katanya. Sekarang beliaunya malah yang kaya. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fihim. Nah, jangan suka menghina orang miskin. Nah, dalam Al-Quran itu wa ammasa ila fala tanhar. Orang yang meminta itu jangan dibentak. Kalau mau kasih enggak, mohon maaf itu aja. Jangan dosa dibentak. Itu arahan Quran, karena kita tidak tahu siapa yang betul-betul membutuhkan dan siapa yang pura-pura, kita tidak tahu. Dan siapa tahu itu malaikat yang nyamar, kita juga tidak tahu. Saya bisa memaklumi sakit hatinya sang menantu, saya bisa maklumi. Tapi kalau suami nggak ada alasan itu. Kalau suami kan anak dari ibu itu kan, nggak ada alasan dia harus terima ibunya. Walaupun mungkin tidak harus serumah, tapi dia harus terima ibunya itu. Kenapa? Karena itu adalah ibu kandungnya, dan seorang, apalagi dia anak laki-laki. Anak laki-laki wajib berbakti kepada ibunya. Anak perempuan wajib juga, cuman kepada suami lebih wajib dia itu. Hanya dalam hal ini anak laki-laki itu wajib menerima ibunya. Sebusuk dan seburuk apapun seorang ibu atau orang tua, maka wajib bagi seorang anak menerima ibunya walaupun tidak harus serumah. Jadi menerima orang tua itu nggak harus serumah. Kenapa? Karena misalnya menantunya atau istrinya tidak berkenan. Dan memang dalam Islam antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu idealnya pisah, memang idealnya tidak serumah. Bahwa dekat tidak apa-apa, tapi jangan serumah, karena potensi konfliknya itu memang turun temurun dari dulu itu begitu gitu. Itu seperti itu. Nah, maka singkat cerita, karena kadang kecemburuan orang tua perempuan dari pihak laki-laki kepada mantu perempuan itu kadang ada saja, kecuali Bu Wisaksono gitu aja. Iya, itu idealnya memang idealnya. Iya, idealnya memang. Iya, idealnya memang. Iya, tidak boleh ada dua nahkoda, itu betul. Itu kalimat yang bagus, itu betul itu. Tidak boleh ada dua nahkoda itu. Ya. Nah, kemudian ini menarik, kemudian selanjutnya ini. Bagaimana, apakah ini mantu yang durhaka? Secara prinsip ya, kalau itu sebatas kepada, saya ulang, kalau itu sebatas kepada membalas kedoliman dengan balasan yang serupa, maka itu hak sang menantu sebenarnya. Karena orang itu kalau didolimi dia punya dua hak. Kalau anak laki-laki nggak ada alasan ya, harus tetap berbakti dia. Tapi si mantu ini, dia karena dulu pernah didolimi, dia punya dua hak. Hak pertama, hak membalas. Hak pertama itu. Hak yang kedua, hak memaafkan. Tapi ingat, kalau membalas jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti dia yang kena hisab. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Kalau membalas harus yang pas. Tapi kalau dia sanggup memaafkan itu lebih baik lagi. Enggak, caranya gampang. Oke, sakit hati nggak bisa dihilangkan misalnya karena dia sakit hati sama ulah mertuanya. Tapi karena ini orang tua dari suaminya, maafkan saja walaupun tidak harus tinggal serumah kan. Ngomong aja sama suaminya, itu ibumu, kamu wajib berbakti sama dia. Aku tidak menghalangi kamu berbakti pada orang tuamu. Sebagai bukti aku berbakti sama mertuaku, aku izinkan kamu leluasa berbakti sama orang tua. Tapi jangan serumah dengan kita, karena pasti ada konflik nanti. Itu namanya menghindari madharat namanya. Enggak apa-apa. Jadi gitu, caranya gitu. Ya saya maklum, sakit hati itu saya maklum. Tapi mau gimana, kan itu kan mertua yang patut untuk kepadanya kita berbakti gitu. Tapi dengan cara seperti itu. Cara termudah berbakti pada mertua itu izinkan pasangan kita leluasa berbakti sama orang tuanya. Itu cara termudah itu. Cara termudah itu. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ini di online ada yang nanya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ART asisten rumah tangga tidak kerja.
Saya mau tanya ART. ART itu asisten rumah tangga apa? Tangga. Tidak kerja 1 bulan karena habis operasi sampai akhir bulan. Tidak digaji sama majikannya. Gimana sikap ART ke majikannya? Apa harus kita minta atau gimana ya Pak Ustadz? Gini. Akadnya apa? Makanya gini, dalam Islam itu kalau kita kerja pada seseorang itu harus jelas akadnya. Jadi akadnya apa ini? Bulanan apa harian? Nah kalau harian berarti kalau nggak masuk otomatis tidak dapat gaji. Kalau bulanan begini konsekuensinya, ada gaji dasar istilahnya. Gaji dasar ya, gaji pokok atau gaji dasar. Misalnya dia udzur sakit atau apa bla bla bla, maka mungkin dia tetap mendapatkan bagian haknya tapi tidak penuh. Kenapa? Karena kerjanya nggak penuh. Misalnya karena sakit tadi. Ini kita ngomong sakutnya dulu ya, nggak ngomong perasaan, ngomong sakutnya dulu. Jadi kalau yang model bulanan sepatutnya lah ada gaji yang ma'rufnya itu, gaji dasarnya itu. Ya, jadi gaji dasarnya itu sepatutnya tetap diberikan. Nah, berapa yang saya nggak tahu berapa lah misalnya. Makanya kalau bisa akadnya jelas di awal. Ya, itu apa harian, apa bulanan. Kalau bulanan, andaikan dia nggak masuk seperti itu, yang pokoknya harus diberikan. Nah, kalau memang itu haknya, minta tidak apa-apa kalau berani. Nah, kalau kadang majikan macam-macam, iya. Nah, tapi kalau ini saya bilang kalau ngomong saklek hukum, kalau jenengan majikannya, kalau dia sudah lama kerja tempat jenengan, apalagi pembantu itu ngerawat dari anak masih kecil, kan ada pembantu itu ngerawat dari anak kecil sampai anak wis rabi. Nah, terhadap yang begitu-begitu itu aja perhitungan, wis. Apalagi teruji dia amanah, teruji dia baik misalnya. Nah, itu harusnya ya jangan perhitungan lah kalau memang terbukti dan teruji baik ya, itu seperti itu. Nah, saya dulu punya pembantu itu di rumah itu dari zaman ibu saya, dari ikut mbah saya sampai ikut ibu saya, sampai ngasuh saya, sampai ngasuh kakak saya, sampai adik. Iya, enggak zaman dulu. Sampai adik saya yang paling bontot itu. Ngoten bisa sama. Oh. Yang model-model begitu karena setia begitu itu wis aja perhitungan wis. Pokoknya ono duit bantu ngoten mawon. Ini bulanan ya, kalau bulanan berarti ada gaji pokoknya harusnya itu. Kalau bulanan itu. Kalau akadnya bulanan ya, harus ada gaji pokoknya itu. Saya nggak tahu berapa pokoknya. Nah, iya, ini habis operasi ya, habis operasi. Kenapa? Nah, nggih, kebangetan kok enggak peduli. Tapi tidak, siapa tahu ini kan pembantu baru kerja sehari. Ngoten nggih Bu nggih, jadi boleh kalau mau diminta yang pokoknya ya, yang pokoknya. Yang beberapa hari dia kerja atau apa saya nggak paham itu, Allahu a'lam. Makanya gini Bu, lain kali kalau mau kerja sama orang jelaskan ini akadnya harian, ya ilmunya ini harian atau bulanan. Nah, kalau bulanan minta gaji pokoknya, saya nggak masuk, saya minta gaji pokok saya sebagai pengikat soalnya, misalnya 300.000 atau 600.000 misalnya gitu, misalnya, nggih, Allahu a'lam. So, pengikat itu penting Bu. Kalau sewaktu-waktu majikannya pulang kampung misalnya, kadang pulang kampungnya 15 hari misalnya gitu, atau umroh atau haji, rumahnya kosong, ya kan bingung pembantunya mau kerja sama orang lain, dia ya kan bingung kan. Makanya kalau ada gaji pokok kan jadi pengikat itu, gaji pokok itu jadi pengikat itu. Sudah lama kerja 3 tahun Pak Ustadz, sudah lama 3 tahun, udah. Nggih, monggo Bu Sutira. Membuka aib orang. Oh, nutup aib orang. Nutup aib saudaranya sesama muslim itu akan membuat orang itu ditutup aibnya oleh Allah dunia akhirat. Jangan bohong, tapi bilang aja itu
Jangan nanya saya bukan urusan saya itu. Tapi tidak usah bohong. Tapi kita juga jangan terus terang juga. Cukup kita katakan, aduh, jangan nanya sama saya Iya. Loh, kalau saya kan adanya gitu, kalau dia kan adanya, lo kok nanya saya. Saya kan enggak gitu kalau saya. Aduh, jangan nanya saya. Bohong itu gini. Bohong itu boleh pertama kalau untuk berstrategi pada musuh dalam saat perang. Yang kedua, pada saat suami merayu istri itu boleh, gombal-gombal itu boleh. Ya. Ya, kemudian yang ketiga, untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Nah, kalau konteksnya ibu nutup aib biar enggak berantem, boleh, enggak apa-apa kalau itu. Boleh kalau itu boleh. Kalau itu boleh bohong, boleh. Tujuan ibu menutup supaya dia enggak berantem toh? Iya, boleh kalau itu, boleh kalau itu. Iya, boleh kalau itu, boleh kalau itu. Nggih, monggo, Bu. Kalau dalam madhab Syafi'i, niat itu bersamaan dengan takbir. Kalau nggak bisa, sebelum takbir boleh, itu madhab Maliki sebenarnya. Dan beberapa penganut madhab Syafi'i menganjurkan yang serupa supaya nggak ada was-was. Tapi segera, jangan terus habis niat sebelum takbir terus ngobrol dulu. Ya, jangan. Jadi harus segera. Atau takbir dulu aja, Allahu Akbar, terus segera niat setelah itu. Ya. Dalam hati. Ya, niat sholat fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib. Kalau menjadi makmum harus ngomong dalam hati menjadi makmum karena Allah Ta'ala dalam hati itu gitu. Ya. Oke. Apa bersih-bersih dulu? Wudu terus? Boleh, tidak apa-apa. Jadi Nabi itu pernah. Iya, Nabi itu pernah mau sholat ke masjid, ketemu sama adiknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namanya Abu Umair, julukannya adiknya Anas bin Malik namanya Abu Umair. Nabi itu mau ke masjid, ketemu Abu Umair, Nabi berhenti dulu. Udah mau sholat itu, Nabi udah mau sholat, break dulu. Nabi, Assalamualaikum ya Abu Umair. Waalaikumsalam wa kamakal. Kaifa haluka ya Abu Umair? Bi khair ya Rasulullah. Bagaimana kabarmu ya Abu Umair? Baik ya Rasulullah. Wa kaifa bi Nughair? Bagaimana kabarnya Nughair? Nughair itu manumprit, mainannya Abu Umair. Ya, anak yang masih kecil itu kan punya mainan manumprit. Bagaimana kabarnya Nughair, manumpritmu? Pas ditanya manumpritnya itu nangis Abu Umair itu. Aukamakal, ini mabur riwayat ya. Nangis, apa kata Abu Umair? Nughair qad matat ya Rasulullah. Nughair sudah mati ya Rasulullah. Nangis ya. Begitu Abu Umair nangis, Nabi langsung berdiri pakai lututnya, ngimbangi tingginya Abu Umair itu, dihibur oleh Nabi itu dihibur. Ya kan sama ngerti tadi kan. Jadi enggak langsung sholat, menghibur anak ini dulu. Dihibur oleh Nabi, dibesarkan hatinya. Terus sahabat Bilal keluar, "Ya Rasulullah, sholat mau diiqamai, uqimati sholat." Sholat mau diiqamai. Kata Nabi, "Aukamakal, tunggu sebentar. Saya tidak akan pergi sampai anak ini tenang. Sampai anak ini tenang." Ternyata baru Nabi terus masuk masjid dan sholat. Itu sebagai bukti bahwa boleh, tidak apa-apa. Boleh. Nabi dalam hadis Sahih Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah ba'diyah zuhur itu tidak langsung Nabi kerjakan habis sholat zuhur. Gara-gara apa coba? Gara-gara Nabi kedatangan tamu, rombongan fuqara masakin. Nabi terima tamu dulu sampai masuk waktu asar. Dan Nabi baru mengerjakan ba'diyah zuhur setelah asar. Ceritanya gitu. Nabi terima tamu dulu, gak langsung ba'diyah zuhur.
Gara-gara ada tamu fuqara masakin itu. Jadi jedanya boleh sampai terima tamu aja boleh. Terus yang kedua, bahkan Nabi menganjurkan agar kalau bisa sholat sunnah di rumah kan? Ya berarti kan ada jeda kan? Perempuan, kenapa? Di rumah. Ya laki-laki boleh, perempuan boleh, tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Jadi ibu terima tamu dulu aja juga nggak apa-apa. Ibu terima telepon juga. Kalau bisa jangan diselingin nonton drakor sih. Karena takutnya nanti nggak khusyuk. Apa bu? Kenapa? Kata siapa tidak boleh? Oh ya, saya malah belum tahu. Ya kalau habis wudhu saya ngaca aja, tapi doa pas ngaca kan Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih, monggo Bu. Prinsipnya dulu ya, segala unsur duniawi pada mayat itu harus dicopot. Itu dulu rumusnya. Sekiranya tidak menyakiti mayat. Tapi kalau untuk mengambilnya, kayak ada orang pasang pen, misalnya, kalau untuk ngambil pen itu mesti dibelah dulu, misalnya. Atau orang yang gigi palsu, yang gigi palsunya itu permanen, kalau copot pasti bermasalah, maka yang model-model begitu nggak harus diambil, dan insya Allah nggak ada masalah karena kalau dipaksakan diambil itu akan menyakiti mayat. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu saya Allah yarham itu sebelum meninggal minta dicopotkan gigi palsunya yang di depan itu. Ibu saya sebelum meninggal. Jadi tapi ibu saya nggak permanen kayaknya, soalnya bisa dicopot. Kalau permanen nggak bisa dicopot kalau permanennya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.